pelanggan atau konsumen adalah satu hal yang sering ditemukan dalam dunia usaha maupun bisnis. Pada kenyataannya akan selalu ada kekurangan dalam melayani konsumen. Hal ini karena kebutuhan setiap orang tentunya berubah dari waktu ke waktu. Perilaku keluhan konsumen adalah istilah yang mencakup semua tindakan konsumen yang berbeda bila mereka merasa tidak puas dengan suatu pembelian. Ketidakpuasan konsumen yang mengakibatkan keluhan di sini disebabkan dari kegagalan kinerja atau rendahnya kualitas dari suatu produk maupun layanan dalam hal memenuhi harapan konsumen saat menggunakan barang atau jasa tersebut. Maka di sini konsumen akan melakukan evaluasi bagaimana kinerja sesungguhnya produk barang atau jasa tersebut dibandingkan dengan harapan konsumen akan kinerja atau kualitas produk tersebut. Jika evaluasi yang dilakukan berada di bawah harapan konsumen, maka akan terjadi ketidakpuasan yang menimbulkan keluhan dari konsumen tersebut. Model perilaku keluhan konsumen mengidentifikasikan dua tujuan utama untuk mengeluh. Yang pertama, konsumen mengeluh untuk menutupi keinginan kerugian ekonomi. Mereka mungkin berusaha menukar produk yang bermasalah dengan produk lainnya, baik secara langsung dari perusahaan atau toko maupun secara tidak langsung melalui tindakan hukum. Yang kedua, mengapa konsumen terlibat dalam perilaku keluhan adalah untuk membangun kembali citra diri mereka. Hal ini karena seringkali pembelian suatu produk terikat pada citra diri pembeli, sehingga bila produk kurang berhasil atau tidak memenuhi keinginan dari pembeli, maka citra diri pembeli pun ikut menurun. Pada dasarnya terdapat beberapa faktor yang akan meningkatkan keluhan konsumen. Yang pertama yaitu tingkat ketidakpuasan meningkat, di mana tingkat ketidakpuasan ini terdiri dari beberapa elemen, baik itu pelayanan maupun produk yang ditawarkan tidak memenuhi harapan konsumen kepada produk tersebut. Yang kedua, sikap konsumen untuk mengeluh meningkat, jumlah manfaat yang diperoleh dari sikap mengeluh meningkat, perusahaan disalahkan atas suatu masalah, dan produk tersebut penting bagi konsumen, serta sumber-sumber yang tersedia bagi konsumen untuk mengeluh meningkat. Terdapat 4 kemungkinan respon yang akan diberikan konsumen. Yang pertama, konsumen akan berhenti membeli produk atau jasa perusahaan tersebut. Yang kedua, konsumen akan menyampaikan words of mouth yang negatif kepada keluarga, rekan kerja maupun orang-orang terdekatnya. Perlu diketahui bahwa perbandingan jumlah orang yang menerima informasi dari pelanggan yang tidak puas jauh lebih banyak dibandingkan orang yang menerima kabar dari pelanggan yang puas. Yang ketiga, konsumen mengadu melalui media massa, lembaga konsumen ataupun instansi pemerintah yang terkait. Dan yang keempat yaitu menuntut produsen atau penyedia jasa secara hukum. Jika hal ini terjadi, maka citra atau reputasi perusahaan akan rusak dan sangat sulit untuk memperbaikinya. Tentunya, para pembuat kebijakan umumnya sangat memperhatikan keluhan konsumen. Bila mereka menganggap bahwa keluhan konsumen terlalu sering dikemukakan dalam industri, mereka mungkin akan mengembangkan sejumlah peraturan untuk meringankan masalah keluhan konsumen tersebut. Nah, dalam reaksi perusahaan terhadap keluhan konsumen ini, tentunya perusahaan disarankan menggunakan permintaan maaf secara strategis, sehingga mereka dengan akurat dapat menjelaskan penyebab dan hasil dari peristiwa negatif yang menyebabkan keluhan tersebut. Tentu saja para konsumen tidak selalu benar dan perusahaan tidak selalu salah, sehingga kadang-kadang penjelasan yang sopan dapat menjernihkan kesalahpahaman tersebut. Untuk keluhan pelanggan merupakan bagian yang penting atau kritis pada masalah kehilangan pelanggan. Jika perusahaan berhasil memberikan solusi terbaik dari keluhan pelanggan sebanyak 98%, maka konsumen akan tetap bersedia menjadi pelanggan dan tidak akan pindah ke perusahaan lain. Nah, ada 2 tindakan mengantisipasi keluhan pelanggan tersebut, yaitu yang pertama, tindakan preventif, dan yang kedua, tindakan kuratif. Tindakan preventif atau tindakan pencegahan lebih baik daripada tindakan kuratif, yaitu tindakan yang dilakukan setelah keluhan pelanggan benar-benar terjadi. Seharusnya menyediakan mekanisme yang efektif dan efisien, misalnya dengan menyediakan perlengkapan fasilitas seperti penyediaan kartu komentar, penyediaan belangko keluhan pelanggan, penyediaan saluran siaga atau hotline bebas pulsa bagi keluhan pelanggan, kemudian penyediaan kotak saran dan pengaduan, kemudian penyediaan situs web untuk email keluhan pelanggan, kemudian penyediaan petugas layanan konsumen di perusahaan, dan yang terakhir penyediaan PO Box untuk pengaduan keluhan pelanggan tersebut. Komunikasi keluhan pelanggan sangat penting,
Mengapa demikian? Jika dibiarkan, keluhan konsumen bisa berdampak pada ketidakpuasan konsumen yang berkepanjangan terhadap perusahaan tersebut. Keluhan pelanggan merupakan ungkapan emosional pelanggan yang karena adanya sesuatu yang tidak dapat diterimanya, baik yang berkaitan dengan produk yang ditawarkan maupun dengan pelayanan. Nah, ada beberapa keluhan pelanggan yang sering dikemukakan. Penyebabnya adalah: yang pertama, pelayanan yang diterimanya tidak seperti yang diharapkan. Yang kedua, diabaikan dan dibiarkan menunggu tanpa penjelasan. Dan yang ketiga, tidak ditanggapi atau tidak diperhatikan. Dan keempat, produk yang dibeli tidak sama dengan yang dipromosikan. Dan yang kelima, mendapat pelayanan yang kurang atau tidak baik. Kemudian yang keenam, kurang atau tidak dihargai. Yang ketujuh, lamban dalam pelayanan. Dan yang terakhir, kesalahpahaman dalam komunikasi. Langkah atau proses yang dapat dilakukan itu ada 10 poin. Yang pertama, mendengarkan secara aktif. Yang kedua, meminta maaf atau berempati. Yang ketiga, memahami situasi. Yang keempat, memberi informasi. Yang kelima, menawarkan bantuan. Yang keenam, menawarkan alternatif pemecahan. Yang ketujuh, mendapatkan persetujuan pelanggan. Yang kedelapan, mengambil tindakan. Yang kesembilan, meminta maaf atau menyampaikan terima kasih. Dan yang ke-10, menindaklanjuti. Berikut merupakan keterampilan atau kriteria untuk kerja yang harus dikuasai, diantaranya: yang pertama, menerima keluhan pelanggan. Pengaduan dan keluhan pelanggan membuka kesempatan bagi perusahaan atau instansi untuk memperbaiki masalah dengan segera yang ditimbulkan dari pengaduan atau keluhan masyarakat. Dengan demikian, perusahaan atau instansi bisa membangun ide-ide, inovasi produk, pemasaran, meningkatkan pelayanan, dan membangun produk. Yang kedua, ada mempersiapkan penanganan keluhan pelanggan. Dalam aktivitasnya, ketika jasa yang disampaikan tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan, maka konsumen akan menanggapinya dengan keluhan. Hart, Hesketh, dan Sasser tahun 1990 memaparkan bahwa complaint handling adalah strategi yang digunakan perusahaan untuk menyelesaikan dan belajar dari kegagalan, dan agar dapat mendirikan kembali kepercayaan di mata pelanggan. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada melaksanakan penanganan keluhan pelanggan. Salah satu langkah yang bisa dilakukan oleh perusahaan adalah melalui penyampaian permohonan maaf kepada pelanggan. Permohonan maaf disampaikan untuk meluruskan situasi yang berkembang di mana keluhan pelanggan menjadi banyak, dan perusahaan masih melakukan upaya evaluasi atas produk atau kebijakan yang dikeluarkan. Terdapat beberapa penyelesaian permasalahan atau solusi yang dapat diberikan atas pengaduan atau keluhan mengenai atau pelayanan oleh pegawai perusahaan. Di antaranya adalah: 1. Keluhan terhadap kurangnya penyediaan troli atau kereta dorong. Apabila konsumen tidak menemukan troli, maka pemimpin atau pengelola perusahaan harus mencarikan troli kepada para konsumen. Apabila tidak menemukan troli tersebut, maka pemimpin atau pengelola segera untuk memberikan perlengkapan yang serupa untuk sebagai gantinya. Dan pemimpin atau pengelola juga berjanji untuk lebih memperbanyak atau menambah jumlah troli tersebut. Yang kedua yaitu keluhan mengenai cara penempatan produk. Hal ini sering terjadi di mana produk tidak ditempatkan pada tempatnya, sehingga membuat konsumen sulit untuk mencari barang yang akan dicari. Solusinya adalah konsumen melakukan pengaduan sebagai pertimbangan untuk dilakukan perancangan ulang mengenai penempatan barang-barang tersebut. Yang ketiga yaitu keluhan mengenai cara pelayanan yang kurang ramah. Solusinya yaitu terima keluhan konsumen, sampaikan terima kasih dan permohonan maaf
atas kejadian tersebut. Kemudian beritahukan bahwa pada saat ini juga keluhan tersebut akan langsung ditindaklanjuti. Yang keempat yaitu keluhan mengenai cara pelayanan yang lambat. Segera panggil pegawai atau pramuniaga lain untuk membantu konsumen, atau akan lebih baik lagi bila pengawas atau pegawai yang menerima keluhan langsung turun tangan membantu konsumen tersebut secara spontan dan sikap yang sopan. Yang kelima yaitu keluhan mengenai kesalahan pemberian harga. Hal ini terjadi karena biasanya harga di toko lebih tinggi dibandingkan harga yang dicantumkan di brosur atau iklan. Keluhan mengenai harga harus langsung ditindaklanjuti. Pada saat itu juga lakukan perubahan sesuai yang ada di iklan atau di brosur. Untuk keluhan keenam yaitu keluhan atas pengamanan yang berlebihan. Hal ini menimbulkan kekurangan atau ketidaknyamanan dan ketidakbebasan untuk konsumen memilih barang. Keluhan ini sebaiknya diminimalkan atau bila perlu tidak terjadi. Hal ini bisa dengan menggunakan alat pemantau berupa kamera atau juga yang sering disebut dengan CCTV. Keluhan yang ketujuh yaitu keluhan mengenai kekurangan meja atau konter pembayaran. Hal ini juga sering terjadi karena keterlambatan akses atau kerusakan alat otoritas kartu kredit atau kartu debit. Bisa juga karena pemalsuan kartu kredit atau kerusakan mesin tunai. Solusinya adalah menerima saran dari konsumen untuk menambah jumlah meja pembayaran yang cukup untuk melayani jumlah konsumen yang berbelanja tersebut. Adapun bentuk dan jenis tanggapan atau keluhan yang datang dari calon konsumen dan konsumen harus ditangani dengan baik, karena setiap tanggapan atau keluhan yang datang akan mempunyai dampak tertentu bagi kelangsungan produk atau perusahaan, antara lain: pertama, peningkatan pelayanan; yang kedua, peningkatan dan penurunan produksi; yang ketiga, peningkatan dan pengurangan persediaan barang; yang keempat, penambahan atau pengurangan tempat penjualan outlet; yang kelima, penghentian pemasaran barang; dan yang keenam, kelangsungan usaha secara umum. Juga beberapa cara praktis untuk mengatasi atau mengendalikan keberatan pembeli adalah: pertama, penjual harus mengetahui terlebih dahulu apa yang menjadi sumber keluhan. Yang kedua, dengarkan baik-baik keberatan calon pembeli, jangan memotong pembicaraan konsumen. Yang ketiga, ulangi segala keberatan calon pembeli dengan bahasa penjual sendiri. Yang keempat, usahakan agar penjual mengetahui keberatan calon pembeli. Yang kelima, kemudian jawablah segera keberatan tersebut tanpa membantah. Yang keenam, jika calon pembeli mengajukan keberatan yang bersifat umum, jawablah segala keberatan tersebut tanpa membantahnya. Yang ketujuh, jangan menganggap bahwa keberatan calon pembeli itu salah. Setiap kali pembeli mengajukan keberatan, seorang penjual harus mencoba menanggapinya dengan senang hati. Oke, dari hasil pemaparan saya dan pemaparan teman-teman saya, kami bisa menyimpulkan bagaimana
perilaku keluhan konsumen itu sebagai berikut. Yang pertama, perilaku keluhan konsumen adalah istilah yang mencakup semua tindakan konsumen yang berbeda bila mereka merasa tidak puas dengan suatu pembelian. Yang kedua, ada faktor yang mempengaruhi keluhan konsumen seperti tingkat ketidakpuasan meningkat, sikap konsumen untuk mengeluh meningkat, jumlah manfaat yang diperoleh dari sikap mengeluh meningkat, perusahaan disalahkan atas suatu masalah, produk tersebut penting bagi konsumen, serta sumber-sumber yang tersedia bagi konsumen untuk mengeluh meningkat. Yang ketiga, ada reaksi bagi perusahaan disarankan menggunakan permintaan maaf secara strategis sehingga mereka dengan akurat dapat menjelaskan penyebab dan hasil dari peristiwa negatif yang menyebabkan keluhan. Yang keempat, ada solusi untuk keluhan pelanggan merupakan bagian yang penting atau kritis pada masalah kehilangan pelanggan. Jika perusahaan berhasil, konsumen akan tetap bersedia menjadi pelanggan dan tidak pindah ke perusahaan yang lain, dan dapat mengidentifikasi atau memahami keluhan pelanggan sangat penting untuk diperhatikan oleh pemasar. Ketidakpuasan satu orang dapat berdampak panjang. Yang kelima, ada langkah yang harus dilakukan secara garis besar, yakni menerima keluhan pelanggan, mempersiapkan penanganan keluhan pelanggan, dan melaksanakan penanganan keluhan pelanggan. Dan yang terakhir, ada penyelesaian permasalahan atau solusi yang dapat diberikan atas pengaduan atau keluhan mengenai mutu pelayanan oleh jajaran pegawai perusahaan dengan menindaklanjuti setiap keluhan sesuai dengan porsi dan keadaan yang ada. Oke, itulah yang sempat kami paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Minallahi musta'an wal itikam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.